Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 8. Bertemu kembali. Hari ini kita belajar Bahasa Indonesia bab 1. Lalu kemarin pertemuan yang pertama sudah Ibu berikan penugasan, yaitu ringkasan. Mungkin ini untuk pertemuan kali ini Ibu memberi keterangan ya. Apa kabar anak-anak Ibu semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tetap semangat walaupun masih belajar di rumah. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir agar kita bisa kembali beraktivitas kembali seperti biasanya atau secara normal. Ya, bab 1 kita akan membahas tentang mengulas hasil karya. Ada 5 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian ulasan. Kemudian kedua, ciri-ciri teks ulasan. Yang ketiga, kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Kemudian yang kelima, tujuan membuat teks ulasan. Dan yang terakhir nanti, struktur atau bagian-bagian teks ulasan. Pengertian teks ulasan adalah teks yang dihasilkan dari sebuah analisa terhadap berbagai hal, seperti dalam bentuk buku, novel, berita, laporan, dongeng, atau cerita fabel. Selain itu juga dalam bentuk produk teknologi seperti komputer, kamera, printer, atau audiovisual, dan film, bahkan juga dalam karya seni seperti drama, puisi, lukisan, dan lain-lain. Jadi, kenapa kita memberi sebuah ulasan atau kita memberi sebuah penilaian, sebuah produk, sebuah hasil itu apakah layak ditonton, atau sebuah produk itu apa keistimewaannya, atau sebuah hasil karya itu apa kelebihannya, apakah pantas ditonton oleh anak-anak, kemudian nilai apa yang bisa diambil dari teks tersebut, dari hasil karya tersebut. Jadi ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya, diperkenalkan dalam teks ulasan tersebut. Kalau misalnya ada sebuah film baru yang akan ditayangkan, kita memberi sebuah ulasan, ya. Jadi ulasan itu maksudnya memberi penilaian. Baik sekali film ini sehingga generasi muda bisa menontonnya dan bisa mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam film tersebut. Berikutnya, ciri-ciri teks ulasan. Ya, ada 3 poin, ada 3 ciri teks ulasan atau resensi atau review. Yang pertama, ulasan itu memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Jadi pandangan penulis, ya, pendapat penulis, opini penulis terhadap suatu karya, buku, film, ya, kemudian hasil produk yang lain. Jadi berdasarkan pandangan opini atau pendapat penulis. Ciri yang kedua, opininya atau pendapatnya berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Jadi apa yang disampaikan, pendapatnya itu harus berdasarkan fakta, tidak boleh dibuat-buat. Jadi kalau memang itu hasil produknya itu jelek atau kurang bagus, sampaikan bahwa itu kurang bagus. Kalau memang hasil produknya itu menarik, berkualitas tinggi, bisa dipakai, tahan lama, kemudian banyak nilai-nilai positifnya, sampaikan seperti sesuai dengan yang ada atau sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian yang ketiga dikenal dengan istilah yaitu resensi. Jadi teks ulasan itu sama dengan resensi, ya. Jadi ada 3 ciri. Yang pertama, memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Yang kedua, opininya, pendapatnya harus berdasarkan fakta. Yang ketiga dikenal dengan nama istilah resensi. Ulasan sering disebut dengan review atau yang artinya tinjauan, ringkasan, atau tinjauan ulang, ya. Atau dengan kata lain, teks ulasan mempunyai fungsi sosial untuk melakukan ringkasan, analisa, dan merespon sebuah karya sastra atau karya yang lain. Biasanya sebuah karya, baik itu seni, ya, atau produk-produk yang lain, sebelum dipasarkan ke pasaran biasanya ada penilaian, ada ulasan atau ada review, ya. Jadi misalnya layak tidak film itu ditonton, atau sebuah buku itu layak tidak dibaca oleh para remaja dan sebagainya. Film itu cocok ditonton
oleh remaja karena mengandung patriotis yang tinggi, atau produk teknologi itu sangat bagus sekali ya. Diperkenalkan sebagai bentuk perkenalan sebuah produk sehingga nanti membuat masyarakat antusias untuk membelinya atau membacanya. Jadi biasanya pengulas itu juga sangat membantu terhadap konsumen atau pengarang atau produsen sebagai jembatan ya, jembatan untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa karya ini bagus, karya ini menarik, karya ini sangat berkualitas sehingga pantas dibeli, sehingga atau pantas dipakai atau pantas ditonton begini. Berikutnya yang C atau yang ketiga, maksud atau tujuan teks ulasan. Tujuan teks ulasan. Jadi teks ulasan itu dibuat dengan tujuan atau maksud apa? Ya. Teks ulasan berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu hasil karya, buku, hasil teknologi, novel, drama, film, mengharuskan kita bersikap kritis. Sikap kritis itu sangat penting agar ulasan yang kita tulis tersebut berkontribusi bagi kemajuan apa yang diulas ya. Jadi sebuah teks ulasan itu dibuat dengan tujuan memperkenalkan ya, memberikan keterangan, memberikan penilaian kepada halayak ramai tentang hasil karya. Hasil karya itu buku, bisa novel, drama, dan lain sebagainya, agar nanti apa yang kita sampaikan, penilaian yang kita sampaikan itu bermanfaat bagi kemajuan apa yang kita ulas tersebut. Jadi, kenapa kita membuat ulasan? Yaitu dengan tujuan untuk memberikan keterangan, memberikan penilaian, memberikan memberikan penilaian positif negatifnya kepada masyarakat agar sebuah karya itu bisa diterima atau bisa dilihat, bisa dinikmati dan lain sebagainya, dengan tujuan bermanfaat bagi kemajuan apa yang kita ulas. Misalnya sebuah film sebelum ditayangkan di masyarakat perlu diresensi terlebih dahulu atau diulas terlebih dahulu, misalnya kelebihannya apa, kekurangannya bagaimana, mengambil setting di mana, kemudian manfaatnya bagaimana dan sebagainya, nilai-nilai yang bisa kita ambil apa saja, misalnya cocok bagi generasi muda agar untuk memperkuat patriotisme terhadap negara, misalnya gitu. Itulah penilaian terhadap suatu karya, misalnya film, sebelum diproduksi atau sebelum ditayangkan di masyarakat, kita ulas terlebih dahulu. Jadi biasanya teks ulasan itu sebagai jembatan ya, dari pengarang kepada masyarakat, dijembatani oleh pengulas atau penilai. Misalnya sebuah produk, sebelum diperkenalkan kepada konsumen, diulas lebih dahulu, produk ini sangat menarik, menggunakan teknologi yang sangat bagus ya, mempercepat hasilnya, kemudian warnanya sangat tajam dan lain sebagainya. Jadi itulah yang memberikan penilaian, memberikan ulasan, sehingga apa yang disampaikan itu nanti bermanfaat sekali, atau apa yang kita sampaikan itu nanti membuat kemajuan ya, membuat kontribusinya atau membuat kemajuan bagi apa yang diulas. Kekurangan dan kelebihan suatu teks ulasan. Dalam beberapa kasus, teks ulasan juga sering digunakan untuk mengulas beberapa produk berupa barang. Teks ulasan sendiri memiliki tolak ukur, baik dari segi kuantitas dan kualitas, kelebihan dan kekurangan, kebaikan dan keburukan dan hal yang diulas tersebut. Jadi memang harus sesuai dengan kenyataan, harus sesuai dengan fakta yang ada. Kalau hasil karya itu memang bagus, katakan bagus, kemudian berkualitas, katakan berkualitas. Kalau memang ada kelemahan, sampaikan kelemahannya apa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, kemudian keburukannya apa, dan sebagainya. Jadi memang harus sesuai dengan fakta yang ada, biar nanti audien bersifat kritis.
Jadi kalau memang hasil karyanya bagus, pasti nanti audien atau pembaca akan membacanya atau membelinya. Kalau memang musik itu menarik atau lagu itu bagus, pasti akan dibelinya dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang harus disampaikan dalam teks ulasan yang merupakan kelebihannya harus disampaikan, kekurangannya harus disampaikan, kebaikannya dan lain sebagainya. Berikutnya yang kelima, struktur teks ulasan atau bagian-bagian teks ulasan atau bagian-bagian resensi review. Yang pertama, harus ada bagian orientasi. Orientasi itu berisi pengenalan tentang gambaran umum mengenai sebuah karya yang akan direview atau yang diulas. Sehingga membuat pembaca mengetahui mengenai apa yang akan kita sampaikan ya. Jadi bagian pertama kita sampaikan gambaran umum. Misalnya kalau misalnya akan kita ulas tentang buku, misalnya buku itu tebalnya berapa, kemudian halamannya ada berapa, kemudian harganya berapa, kemudian sampulnya bagaimana ya. Kalau misalnya itu sebuah printer, misalnya hasil teknologi, misalnya kekuatannya bagaimana ya, mereknya apa, kemudian spesifiknya bagaimana dan sebagainya. Jadi gambaran umum dulu. Yang kedua, bagian kedua yaitu tafsiran, yaitu berisi tentang gambaran atau suatu karya yang akan diulas meliputi bagian-bagian dari keunikan hasil karya, keunggulan, kualitas, dan lain-lain. Jadi pada bagian pertama itu gambaran umum, bagian yang kedua kita sampaikan bagian-bagiannya. Misalnya bagian-bagian yang unik atau ciri-ciri yang unik hasil karya, keunggulan, kualitas, dan lain sebagainya. Misalnya buku itu kualitasnya letaknya di mana, kemudian bagian-bagian uniknya bagaimana, ya, keunggulannya di mana. Baru kemudian evaluasi. Di sini berisi pandangan dari pengulas tentang hasil karya, plus menyebutkan bagian yang sangat bernilai, kelebihan, bagian yang masih kurang, dan kekurangan. Di sini sekarang pengulas langsung memberikan penilaian bahwa buku ini sangat bagus sekali misalnya ya. Bagian yang bagus disampaikan pada bagian 4 diterangkan bla bla bla. Jadi ada kualitasnya di situ. Kemudian bagian yang bernilai diberikan, disampaikan. Kemudian jangan lupa juga ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya juga disampaikan. Nah, di sini evaluasi ya, pengulas langsung bisa menilai. Buku ini punya kelebihan, punya kekurangan. Film ini punya kelebihan, punya kekurangan. Ya, misalnya kalau sebuah film mengambil setting di sebuah desa yang kehidupannya sangat makmur, ekonominya sangat mapan, ya, ada kelebihannya. Kekurangannya bagaimana? Kemudian kalau hasil teknologi, misalnya komputer terbaru ini mempunyai spesifik yang sangat menarik di bagian apa, disampaikan di sini disampaikan dalam bagian evaluasi. Kemudian yang terakhir rangkuman berisi kesimpulan biasanya penulis memberikan komentar hasil karya yang diulas berkualitas atau tidak. Jadi kalau memang banyak kelebihan berarti berkualitas ya. Kalau banyak kekurangan berarti tidak berkualitas. Langsung aja disampaikan. Biasanya disampaikan kekurangan dan kelebihan. Kemudian kenapa kita harus menyampaikan kelebihan kekurangannya? Biar audien atau konsumen tahu bahwa hasil produk ini atau hasil karya ini bagus ya. Kalau misalnya hasil produk ini tidak layak ditonton ya, kemudian hasil produk ini tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak dan sebagainya, biar tahu. Jadi sebetulnya kalau teks ulasan ini membantu penerbit, membantu pengarang untuk memperkenalkan sebuah karya. Kalau misalnya film ya, sebelum dimunculkan di bioskop biasanya diulas dulu atau diresensi dulu. Misalnya film itu layak ditonton oleh remaja, layak tidak ya. Kalau anak-anak boleh tidak dan sebagainya. Dari melihat resensi itu nanti masyarakat tahu, oh layak ditonton. Atau mungkin kalau misalnya sebuah hasil karya teknologi, misalnya komputer ini bagus apa tidak, ya. Nah, jadi nanti masyarakat bisa membelinya, bisa mempertimbangkan untuk membelinya atau memakainya.
Demikian yang Ibu sampaikan untuk teks ulasan atau review atau resensi. Silahkan untuk buku paketnya buka halaman 85, yaitu bab 5 tentang teks ulasan ya sebagai bahan referensi. Di situ bisa kamu bahas, kamu baca, kamu pelajari sendiri untuk membantu belajar secara mandiri. Kemudian LKS-nya juga ada di situ materi-materi yang bisa kamu baca di bab 1 untuk LKS semester genap ya. Demikian yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap belajar. Ini coba kamu ulang-ulang kembali video yang Ibu sampaikan untuk menambah pengetahuan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.